Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia hingga pada akhir. Kita juga berdoa kepada orang-orang tercinta, orang tua kita, bapak ibu kita, warga, saudara, tetangga, dan juga kaum muslimin dan muslimat sekalian. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bila mana di antara mereka ada yang mendapatkan musibah, mudah-mudahan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Dan yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan juga kepada kaum muslim dan muslimat, termasuk orang tua kita, bila mana ada yang sudah dibagi Allah, mudah-mudahan mendapatkan kelapangan di alam barzah ini. Amin. Salah satu doa masyhur yang sering dibaca Rasulullah khususnya pagi hari adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Di pagi hari meminta pada Allah supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang luas, dan amal yang diterima. Ini deklarasi permintaan yang luar biasa karena tiga hal ini berhubungan. Ilmu yang bermanfaat berhubungan dengan rezeki yang luas, berhubungan juga dengan amal yang diterima. Nah, pada pagi ini saya sedikit untuk mengulas yang kedua. Setiap orang tentu ingin rezeki yang luas, yang banyak, begitu ya. Nah, hari yang terakhir ini di medsos heboh. Kenapa? Karena ternyata ada wine nabis yang halal, ada pil yang halal, kemudian ada aci tuyul yang halal. Jadi ingin mendapatkan rezeki yang luas, tapi dengan berbagai cara. Nah, kemudian ini jadi diskusi yang berkelanjutan dan akhirnya MI turun tangan menyampaikan klarifikasi. Intinya bisnis yang menggunakan kata-kata yang tidak baik seperti tidak boleh dapat sertifikat halal. Tapi kok ternyata dapat gitu. Jadi halal betul halal, jadi sudah dapat sertifikatnya begitu. Nah, setelah dicek, dikonfirmasi, ternyata itu adalah sertifikat halal yang diperoleh dengan cara self-declare. Jadi sertifikat halal makanan itu bisa didapatkan dengan dua cara. Pertama self-declare, terutama yang UMKM, jadi dagang kecil menengah, itu menyatakan bahwa saya punya produk ini halal, ya juga terdapat sertifikat. Nah, di sini ada rekomendasi dari pendamping. Jadi ada pendamping yang akan mengecek secara ringan begitu bahwa ini layak mendapatkan sertifikat halal, akhirnya keluar. Tapi ada yang melalui dengan penelitian, pemeriksaan detail, kemudian ada sidang dan sebagainya, akhirnya halal. Dan ternyata ada jumlah makanan minuman yang dengan nama tidak pantas begitu ya mendapatkan sertifikat halal. Padahal itu sudah ada acuannya, yaitu ada fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal, ya, yang dimana di sana tidak boleh itu mengkonsumsi atau menggunakan nama untuk halal itu adalah simbol-simbol yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Bahkan kemudian pada fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 itu lebih jelas. Disebutkan di sana bahwa produk itu tidak boleh disertifikasi halal bila mana ya, A. produk yang menggunakan nama dan atau simbol kekufuran, kemaksiatan dan atau berkonotasi negatif. Ini kan banyak kita dapatkan di masyarakat karena pengen heboh. Karena mungkin zaman sekarang orang pengen
yang lain gitu ya, yang menarik, yang aneh itu pengen dicoba gitu. Jadi kalau itu di Viral kan ada pikiran setan Merapi ya gitu ya, itu di situ ada lagi dedemet ramen gitu ya. Ada lagi nasi goreng iblis loh. Ada bebek kuntilanak, itu berapa kan loh di mana-mana itu bebek kuntilanak gitu ya. Kemudian juga ada itu kembali pernah tren di Bandung itu, tapi walaupun itu kemudian redam. Mungkin masih ingat ya, di apa itu restorannya Wong Solo ada apa? Jus poligami gitu kan. Akhirnya justru membuat restoran itu tutup. Banyak ibu, saya nggak mau ke situ gitu. Ibu-ibu kalau diajak suaminya, yuk makan saya nggak mau. Nanti pas tunjukin itu ada jus poligami pada akhirnya malah tutup. Ada lagi, ya. Itu sekarang supaya heboh orang coba itu ada namanya makanan janda panas. Apa itu? Jantung daging pakai nasi. Wah, kreativitasnya tinggi sekali. Apa ini pengen coba janda panas? Jantung daging dan pakai nasi, paket janda panas gitu. Jadi itulah mencari rezeki dengan cara seperti itu dalam fatwa ilmu ini kurang baik. Ya. Kemudian produk yang berbentuk babi dan anjing dan berbagai desainnya itu ini warga nggak boleh. Jadi misalnya ada permen bentuknya babi itu nggak boleh disertifikat halal. Ya. Ada kue yang bentuk cantik begitu tapi bentuknya anjing nggak boleh itu disertifikat halal kan gitu ya. Kemudian apalagi produk yang menggunakan nama benda hewan yang diragukan. Namanya sih isinya sih katakanlah apa itu makan jangan lezat gitu ya. Tapi namanya babi ngepet gitu ya. Walaupun bukan babi, bukan daging babi, itu juga tidak boleh di sertifikat halal ya. Kemudian produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama nggak boleh. Walaupun isinya makanan halal, dicek tidak ada satupun yang haram, tapi kalau dalam kemasannya ada gambar-gambar seperti itu, maka tidak boleh disertifikat halal. Kemudian produk yang memiliki rasa, aroma, unsur benda yang atau hewan yang diharamkan juga tidak boleh. Dan kemudian produk yang menggunakan kemasan, bentuk dan berbagai hal yang erotis dan porno seperti tadi itu nggak boleh ya. Mestinya tidak boleh mendapat sertifikat halal ya. Jadi kalau ada sertifikat halal tidak sesuatu yang tidak benar dalam prosesnya. Bapak sekalian, jadi masalah rezeki saya kira siapapun bagaimana doa tadi ingin banyak, ingin luas, dan ternyata pada zaman sekarang sangat banyak cara dilakukan. Di antaranya adalah dengan menggunakan nama produk yang aneh yang membuat orang tertarik dan kemudian membeli dan mencobanya. Ya. Dan ini ternyata terjadi di sekitar kita dan itu sebenarnya sudah ada arahan. Karena apa? Karena makan itu harus yang halal dan thayyib. Dan thayyib itu salah satunya tentunya namanya juga. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kriteria makanan yang baik itu adalah halal dan thayyib. Misalnya di surat Al-Baqarah 168, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halal thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum. Suruh menjauhi setan tapi justru makanan namanya setan gitu. Tapi itu banyak datang gitu karena penasaran. Rawon setan, rawon makanan setan, rawon setan. Tapi coba gitu, padahal disuruh menjauhi gitu ya. Kemudian Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halal thayyiban wattaqullaha allati antum mu'minun. Jadi makanlah apa yang dianjurkan Allah sebagai rezeki kepadamu yang halal dan baik, dan bertakwa pada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Kemudian juga surat An-Nahl 114, fakulu mimma razaqakumullahu halal thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun.
makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan sebagai rezeki kepadamu yang halal dan baik, dan syukurlah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah padanya. Jadi halalan toyiban, toyib baik ini termasuk salah satu adalah tentu namanya, bentuknya, kemasannya, ya. Dan yang paling penting punya unsur di dalamnya. Nah, karena itu MUI telah memaparkan tadi supaya memberikan rambu-rambu, memagari kaum muslimin supaya demikian. Oleh karena itu, dengan ajaran ini tentu sebagai pedagang hendaklah jangan coba dengan nama-nama yang aneh, yang cerepet-cerepet gitu ya. Tapi kita pun yang makan jangan terlalu penasaran kemudian justru nyari yang begitu gitu ya. Mana-mana pengen nyoba yang aneh, yang viral gitu. Padahal namanya cerepet-cerepet yang mungkin bisa mengganggu ketoyiban daripada makanan yang tadi dimakan. Barangkali itu sharing pada pagi ini, dan bagaimana Rasulullah sampaikan bahwa doa beliau khususnya pada pagi hari yang tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan taqabbalan. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan ilmu, keluasan rezeki, dan amal-amal kita pada hari terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri untuk kita dengan bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Inna syarakat Balir Muhammadiyah Subhanakallahumma Assalamualaikum